Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi menarik dan penting akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Nofri Afandi. Inilah kabar Sumatera. Pemirsa, menjelang tahun politik 2024, puluhan pengurus DPP Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP Indonesia langsung bergerak cepat dengan melaksanakan Rakerda kader partai se-Sumatera Utara. Hal ini dilakukan guna memperkuat barisan pengurus partai agar mendapat capaian maksimal pada pemilu mendatang. Bergerak cepat dalam mengejar target di pemilu 2024 mendatang, puluhan pengurus DPP Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP Indonesia Sumatera Utara menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda Sabtu 19 Maret kemarin dengan mengusung tema pemantapan partai PKP di jajaran DPRD Kabupaten dan Provinsi menjelang verifikasi faktual menuju pemilu 2024 dan dihadiri seluruh anggota DPRD Kabupaten se-Sumatera Utara dari PKP. Kegiatan yang dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat ini juga berlangsung lancar dan hikmat. Sedikitnya terdapat beberapa poin penyemangat kader partai untuk terus berbenah agar pencapaian verifikasi kelulusan partai tercapai secara optimis. Selain Rakerda Partai, Ketua KPU Sumatera Utara yang hadir dalam acara tersebut juga menjelaskan bagaimana perincian tahapan-tahapan bagi partai untuk pemenuhan syarat lulus verifikasi sesuai dengan peraturan Undang-Undang KPU yang baru. Ya, memang kami masih menunggu ya dua PKPU paling tidak. Pertama, PKPU terkait dengan tahapan program dan jadwal pelaksanaan pemilihan umum, kemudian PKPU tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu. Dan kalau dua PKPU ini sudah terbit, maka kemudian kewajiban kami, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota itu mensosialisasikan kepada partai politik. Kita ini bersiap-siap ini, makanya kita lebih awal melakukan rapat koordinasi daerah sehingga setiap kabupaten, 33 kabupaten kota Sumatera Utara bersiap-siap untuk verifikasi faktual ya, untuk mencapai target kita bisa mencapai 75 anggota DPRD kabupaten, satu fraksi untuk provinsi. Masing-masing daripada kabupaten kota sudah mempersiapkan diri untuk nantinya di verifikasi administrasi dan faktual berjalan dengan baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Dewan Pengurus Cabang bersama 22 pimpinan anak cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang akhirnya resmi dilantik. Dewan Pengurus Cabang dan 22 pimpinan cabang Partai Persatuan Pembangunan resmi dilantik pada Jumat 25 Maret 2022 kemarin. Dihadiri Wakil Bupati Deli Serdang dan ratusan kader partai, acara ini pun berlangsung tertib serta menjaga ketat protokol kesehatan. Sebagai salah satu partai tertua di Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 terus menjunjung tinggi persatuan umat yang menjadi jati diri partai sebagai partai dakwah. Tahayal, solidaritas para kader Partai Persatuan Pembangunan dapat dijadikan contoh dalam memperkokoh ukhuwah kerukunan umat guna mempercepat pembangunan khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Dengan mengambil tema Jalan Pulang Menuju Ka'bah, ratusan pengurus partai yang sudah dilantik wajib juga mengikuti pelatihan kepemimpinan kader dasar atau LKKD untuk menjaga kader dan pengurus agar tetap istiqomah di bawah naungan Ka'bah. Para kader pun diambil sumpah pelantikan langsung oleh Ketua DPW P3 Sumut, Jafar Harahap dengan pengucapan 2 kalimat syahadat dan visi misi partai P3. Ini merupakan awal dari sebuah realisasi kepengurusan DPC P3 Deli Serdang periode 2021-2026 dan itu juga dirangkaikan dengan kegiatan latihan kepemimpinan kader dasar yang merupakan tanggung jawab DPC untuk melaksanakan setidaknya 1 kali dalam setahun. Maka yang akan kami terobos untuk menuju pemilu 2024 tidak lain tidak bukan adalah target untuk mencapai kursi sebanyak-banyaknya. DPC sudah sepakat dengan kawan-kawan, bisa tidak bisa, ini target 7 kursi tercapai. Kami selaku pengurus yakin, kenapa? Karena semua PAC dan kekompakan seluruh kader ini sudah solid. Insya Allah 2024 P3 Deli Serdang dapat 7 kursi, di bawah roda saya sebagai ketua partai, insya Allah ini bisa tercapai 7 kursi untuk tahun 2024. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Zulpan Balo, TV One mengabarkan. Bupati Karimun Aunur Rafiq membuka secara resmi MTQ ke-14 tingkat Kabupaten Karimun. Acara ini digelar di Masjid Agung Sabtu 26 Maret 2022.
Musabaqa Tilawatil Quran yang digelar selama 2 hari tersebut diikuti oleh setiap kecamatan, kelurahan, dan desa di Karimun dengan 217 kafilah. Tema yang diusung kali ini adalah mari kita bangun generasi yang sehat, cerdas, yang berwawasan Al-Quran. Adapun perlombaan yang dipertandingkan diantaranya hafiz 1 juz, 5 juz, 20 hingga 30 juz, tafsir bahasa Arab, dan beberapa cabang lainnya. Bupati Karimun, Aunur Rafiq, mengatakan meskipun MTQ tahun 2022 digelar secara sederhana karena masih dalam masa pandemi, namun tidak mengurangi rasa kebersamaan untuk menyambung tali silaturahmi dan merupakan untuk menyeleksi peserta untuk mengikuti ajang MTQ tingkat provinsi Kepulauan Riau yang akan digelar di Anambas. Pelaksanaan Musabaqa Tilawatil Quran yang ke-14 2022 ini kita lakukan dengan sangat sederhana dengan melaksanakan seleksi saja beberapa cabang karena mengingat dalam situasi masih keadaan COVID. Jadi kita tidak dapat membuat di ruang terbuka yang besar dan mengumpul massa yang banyak. Namun makna dari pelaksanaan MTQ itu tidak hilang. Dan tentunya dengan pelaksanaan MTQ dengan seleksi ini kita mempersiapkan diri untuk nanti melakukan pelatihan-pelatihan ataupun TC, training center kepada anak-anak kita yang sudah dinyatakan baik untuk dipersiapkan mengikuti Musabaqa Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada bulan 6 yang akan datang. Ya, mudah-mudahan pelaksanaan ini berjalan dengan baik selama 2 hari ini. Persiapannya, kami ngapal sudah. Menghafal sudah. Sebelumnya udah pernah ikut dek MTQ ini? Udah pernah. Pernah dapat juara dek? Pernah. Pernah ya? Per kecamatan ya? Iya. Ini menghafal itu terus tiap hari gitu? Iya, tiap hari. Nanti yang dilombakan apa? Dek ikut lomba apa? Pamil. Cermat tapi dihafal. Oh, dihafal ya? Iya. Dalam pembukaan MTQ ke-14 turut dihadiri oleh Sekda Karimun, Ketua DPRD Karimun, Kan Kemenak, serta Forum Koordinasi Pemerintah Karimun. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Alboin, Jupri TV One mengabarkan. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kamis 24 Maret 2022 kembali menggelar sidang gugatan secara perdata terkait kasus pembunuhan Taslim alias Ciko. Kasus yang terjadi 20 tahun silam ini dengan agenda mendengar keterangan saksi-saksi. Inilah suasana sidang perdata terkait kasus pembunuhan Taslim alias Ciko yang terjadi pada 20 tahun silam di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Sidang dipimpin Majelis Hakim Medi Rapi Batara Randa dengan Hakim Anggota Alfonsius JP Siringuringgo dan Tri Rahmi Khairunisa. Adapun agenda sidang mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak penggugat Robianto yang merupakan anak korban dari almarhum Taslim alias Ciko yang diwakili oleh kuasa hukumnya Hasoloan Siburian dan John Astron. Adapun pihak tergugat adalah Presiden, Kejaksaan, Polri, dan 2 orang berinisial CH dan AP yang diduga tersangkut dengan kasus pembunuhan tersebut. Adapun gugatan tersebut berkaitan dugaan perbuatan melawan hukum atau PMH karena tidak dilaksanakannya 2 putusan hakim tertanggal 4 Juni 2003 terhadap penetapan 2 tersangka dari kasus pembunuhan 20 tahun silam. Ini kita menghadirkan saksi itu ada 5. 2 orang itu yang mengetahui upaya Dr. Rubianto untuk supaya kematian orang tuanya dapat terungkit dan selesai tuntas. Itu kalau yang 2 yang dari Jakarta tadi. Kemudian ada 3 yang dari Karimun yang sifatnya itu mengetahui kejadian pembunuhan terhadap Rubianto dan juga mengetahui apa yang terjadi setelah pembunuhan itu, termasuk tadi ada tersangka lain yang masih belum dapat dicari polisi. Kemudian ada putusan atau mungkin secara lanjut itu ada penetapan pengadilan bahwasanya Cumeng atau si Abu juga menjadi tersangka dan harus ditahan, ternyata tidak ditahan. Itu ada saksi yang mengatakan mengetahui itu. Katanya keterangan saksi ya Bang ya? Ya, keterangan saksi itu langsung dia dengar daripada saudara Robi. Itu ketika dia mengantarkan ke Mabes Polri. Nah, itu dia dilihatkan dan kasus ini sudah ditutup. Yang kasus pidananya Bang, kasus pidatanya seperti apa Bang? Kasus perdata, nah kasus perdata kan dilihat sampai sejauh mana ganti rugi yang akan dilakukan oleh kalau ini terbukti. Terkait sidang tersebut, agenda terakhir adalah mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat. Jadi untuk agenda sidang selanjutnya masih diberi kesempatan kepada penggugat untuk menghadirkan saksi maupun ahli gitu. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Alboin, Jupri TV One mengabarkan. 5 kepala daerah di Kepulauan Nias, Sumatera Utara lakukan penandatanganan kerjasama dalam program konfirmasi status wajib pajak atau KSWP bersama Kepala Kantor DJP Sumatera Utara II di Aula Grand Kartika, Kota Gunung Sitoli.
Pajak tidak memiliki kompensasi langsung kepada wajib pajak, namun pajak dapat dirasakan dalam bentuk yang dilakukan pemerintah, seperti penanganan COVID-19 dan pembangunan lainnya yang merupakan dari hasil pajak kita. Hal itulah yang menyebabkan 5 kepala daerah secara langsung melaporkan SPT tahunannya untuk penghasilan orang pribadi pada Pekan Panutan yang digelar di Kota Gunung Sitoli oleh DJP Sumatera Utara II. Wali Kota Gunung Sitoli Lakomiza Rozebua dalam kegiatan Pekan Panutan tersebut ikut melaporkan SPT tahunannya bersama 4 kepala daerah lainnya dengan menggunakan aplikasi e-filing. SPT tahunan PPH orang pribadi tahun 2021 melalui e-filing. Lebih cepat, lebih mudah, di mana saja dan kapan saja. Maka kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli secara keseluruhan, baik itu karyawan, kepemilikan NPWP maupun usahawan, untuk segera melaporkan yang sudah memiliki NPWP untuk segera melaporkan SPT tahunan. Kita menyaksikan Pak Wali Kota Gunung Sitoli beserta para sekda menyerahkan SPT, tadi sudah menunjukkan bukti penerimaan SPT. Ini menunjukkan bahwa para pimpinan kita menyampaikan SPT tahunan. Saya berharap para wajib pajak di Kepulauan Nias, baik itu di Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Barat maupun Nias Selatan, menyampaikan SPT. Selain acara pelaporan SPT tahunan 5 kepala daerah, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II juga turut memberikan penghargaan bagi pelaku usaha yang dinyatakan wajib pajak terbaik. Sejumlah wajib pajak dan Forkopimda juga mendapatkan edukasi atas aplikasi e-filing yang semakin memudahkan para wajib pajak membayar pajaknya kapan dan di mana saja. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, One Manhalawa, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2021 oleh Kepala Daerah. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, rapat paripurna langsung dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasim, didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan Bahrum Syah, serta seluruh anggota DPRD, baik secara langsung maupun virtual. Berlangsung di ruang paripurna Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan pada Senin kemarin. Rapat paripurna beragendakan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2021 oleh Kepala Daerah. Dalam sambutannya, Wali Kota Medan, Bobi Nasution, diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Medan, Wirya Al-Rahman, mengatakan, penyampaian LKPJ ini adalah menciptakan mekanisme check and balance penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya antara pemerintah Kota Medan dengan DPRD. Di samping itu, penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran 2021 merupakan salah satu bentuk kemitraan dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun 2021, guna mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin optimal dan bertanggung jawab pada masa yang akan datang. Ketua DPRD Kota Medan, Hasim, mengatakan LKPJ yang telah diparipurnakan, hasil akhirnya bisa berupa rekomendasi yang akan disampaikan pada Wali Kota Medan terkait dengan kinerja dari masing-masing OPD di dalam pelaksanaan kegiatan di anggaran 2021. Hasil akhir dari pembahasan LKPJ itu bisa berupa rekomendasi yang akan disampaikan pada Wali Kota Medan terkait dengan kinerja dari masing-masing OPD di dalam pelaksanaan kegiatan di anggaran tahun 2021. Nah, apakah sudah sesuai dengan apa yang tertuang di dalam APBD tahun 2021 atau tidak? Rapat paripurna ini ditutup dengan penyerahan berkas rekomendasi Pemko Medan terhadap LKPJ akhir tahun 2021 kepada DPRD Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfami, Kina, TV One mengabarkan. PT Anugerah Prima Indonesia memberikan sikap tegas di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemko Medan usai pertemuan yang dilakukan pada 3 Februari lalu dan tidak menemukan titik terang di dalam pertemuan tersebut. Kini pemilik PT Aprindo meminta pengembalian aset yang telah disita oleh Dinas Lingkungan Hidup. Beginilah kondisi bangunan pabrik milik PT Anugerah Prima Indonesia yang berada di kawasan industri Medan, Mabar, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Bangunan ini ditutup pada Agustus 2021 lalu, yang ditutup langsung oleh Wakil Wali Kota Medan, Audi Rahman, atas laporan masyarakat Kota Medan. Setelah 6 bulan ditutup, pabrik PT Aprindo ini menjadi pukulan untuk karyawan yang akhirnya tidak dapat kembali bekerja.
Pemilik perusahaan, Sohuan, menuturkan pihaknya sudah berupaya untuk membuka kembali perusahaan yang ditutup atas laporan itu. Dan menurut hasil uji klinis laboratorium, bahwa kandungan yang dikeluarkan oleh pabrik tidak berbahaya dan tidak menimbulkan bau yang tajam. Mau membuka kembali, mengembalikan PT Anugerah Prima Indonesia kepada kami manajemen. Namun sampai di perusahaan ternyata hanya jalan-jalan, diajak makan, habis itu dijanjiin seminggu akan dikembalikan. Seiring berjalannya waktu, tanggal 3 ya? Tanggal 3. Sampailah tanggal 3 bulan 2 kami diundang untuk rapat. Jadi dalam rapat itu diputuskan memang harus dikembalikan ke manajemennya PT Anugerah Prima Indonesia. Karena PT Anugerah Prima Indonesia itu izinnya sudah lengkap. Dan apa yang dituduhkan tentang polusi udara, ternyata setelah di lab masih di bawah ambang batas, jadi ya wajib dikembalikan. Namun sampai sekarang pun ya belum dikembalikan juga, Jadi karyawan dalam hal-hal begini karyawan kan ikut, jadi seolah-olah menyalahkan manajemen perusahaan, kenapa tidak mau jalan terus. Dan kini pihak perusahaan Anugerah Prima Indonesia meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mengembalikan seluruh aset yang telah disita dari perusahaan. Sementara itu, dinas terkait sampai saat ini tidak bersedia memberikan keterangan atas pernyataan sikap yang diberikan oleh PT Aprindo. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, sayap kepemudaan Partai Keadilan Sejahtera, Gema Keadilan, Dewan Perwakilan Daerah Kota Medan resmi dilantik. Para pengurus nantinya menjabat selama 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Arman Syahri Tonga. Pemirsa, pada hari ini Dewan Perwakilan Daerah Gema Keadilan yang merupakan sayap kepemudaan Partai Keadilan Sejahtera resmi dilantik untuk masa jabatan periode 2022 dan 2027. Dan nantinya Gema Keadilan Kota Medan ini selama 5 tahun ke depan akan dipimpin oleh Abangda Arman Syahri Tonga. Dan seperti apa kira-kira visi misi beliau, kita akan langsung tanyakan. Assalamualaikum, selamat sore Bang Arman Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Arman Syah, ini kan sudah resmi dilantik sebagai ketua nih. Kira-kira apa sih visi misinya ke depan selama 5 tahun untuk masa jabatan ini? Kita berharap Gema Keadilan ke depan menjadi wadah untuk anak-anak muda, menjadi basis massa yang berjiwa patriotik, yang memikirkan dengan kemajuan khususnya di Kota Medan ini. Kita juga berharap seluruh pengurus Kota Medan solid untuk siap memenangkan Partai Keadilan Sejahtera di 2024 mendatang. Kira-kira hal pertama yang akan dilaksanakan setelah dilantik ini apa, Bang? Kita berharap bisa berkolaborasi dengan semua lini. Kita akan banyak silaturahim dengan ormas, dengan pihak-pihak lain agar terciptanya sinergitas di elemen pemuda di Kota Medan. Baik, selanjutnya kita akan mewawancarai Dewan Pembina Gema Keadilan Kota Medan yang juga sekaligus sebagai Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan. Sudah ada Bapak Kasman Masakti Lubis. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini resmi Gema Keadilan Kota Medan telah dilantik. Baik, Pak Kasman, kira-kira apa sih harapannya untuk sayap kepemudaan Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan ini? Mudah-mudahan dengan dilantik DPD Gema Keadilan Kota Medan bisa bersinergi dan bisa membantu mendorong target-target DPD PKS Kota Medan untuk mendapatkan 14 kursi DPRD Kota Medan 2024. Baik, terima kasih Pak Kasman atas harapannya. Baik, pemirsa, seperti apa tadi visi misi dan juga harapan dari Ketua DPD Gema Keadilan Kota Medan dan juga Dewan Pembina DPD Gema Keadilan Kota Medan. Dan nantinya diharapkan Gema Keadilan Kota Medan ini menjadi sarana pemuda dan juga untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Medan, khususnya para pemuda. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Novi Afandi, Kaila Resandi, TV One mengabarkan. Terdapat berbagai ragam golongan suku dan agama. Masyarakat Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara menjadi salah satu simbol keberagaman di Pulau Nias. Kelurahan Pasar Lahewa dinobatkan menjadi Kampung Pancasila karena warganya hidup rukun dan damai. Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega resmikan Kelurahan Pasar Lahewa sebagai Kampung Pancasila di Kabupaten Nias Utara. Pemilihan Kelurahan Pasar Lahewa sebagai Kampung Pancasila adalah berkat inisiasi Dandim 0213 Nias. Di Kelurahan Pasar Lahewa sendiri terdapat beragam golongan masyarakat yang berasal dari berbagai suku dan agama, hingga sejumlah rumah ibadah berdiri berdampingan. Peresmian Kampung Pancasila di Kabupaten Nias Utara ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kepala Daerah dan Forkopimda.
Menurut Dandim 0213 Nias, Letkol Infanteri Mart Ki Jaya Parangin, pemilihan Kelurahan Pasar Lahewa ini menjadi Kampung Pancasila adalah dalam rangka penguatan dasar-dasar bernegara di masyarakat, di mana Pancasila merupakan pemersatu bangsa walau beragam suku dan budaya hingga menganut beberapa agama. Selain itu, di Kelurahan Pasar Lahewa terdapat sejumlah suku dan agama yang hidup berdampingan hingga kini hidup harmonis. Ada latar belakang untuk pembentukan Pancasila adalah perlu kita amalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga kehidupan bermasyarakat itu tentram dan damai. Dan kita ketahui bahwa kemajemukan perbedaan. Jika kita menyemaki perbedaan itu juga nilai persatuan kesatuan bangsa, sehingga di wilayah Nias khususnya di Kabupaten Nias Utara, Kampung Pancasila di Pasar Lahewa bisa menciptakan kondisi wilayah aman dan kondusif. Kami dari warga Kecamatan Lahewa, kami sangat mendukung Kampung Pancasila ini diletakkan di Lahewa. Kita juga bersyukur dengan adanya program pembentukan Kampung Pancasila di Nias Utara ini. Secara pribadi dan secara pemerintah Nias Utara, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Dandim dan seluruh personil yang telah mengunjung salah satu kelurahan yang ada di wilayah Nias Utara ini menjadi Kampung Pancasila. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi daerah se-Sumatera Selatan yang diselenggarakan di Aula Villa dan Hotel Gunung Gare, Kota Pagaralam pada Kamis 24 Maret kemarin. Rakorda ini diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan peserta berjumlah 85 orang yang berasal dari 17 Disduk Capil Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari di Kota Pagaralam dengan dihadiri langsung Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI Zudan Arif Fakrullah menyampaikan dalam video conference, Provinsi Sumatera Selatan untuk kinerjanya telah dianggap memenuhi agenda surat. Hanya tinggal beberapa kabupaten kota saja yang harus memenuhi ketertinggalan dalam kelengkapan surat seperti akta kelahiran, kartu identitas anak, perekaman, dan buku pokok pemakaman. Untuk pelayanan Provinsi Sumatera Selatan akan lebih didorong agar dapat melakukan pelayanan 1 hari sehingga termasuk pada program Semedi, sehari mesti jadi. Kemudian akan ditingkatkan lagi kepada pelayanan 1 jam jadi. Hal tersebut dilakukan karena Disduk Capil telah memanfaatkan teknologi digital pada era kemajuan teknologi saat ini. Rakorda ini merupakan tindak lanjut dari Rakornas yang kita hadiri pada tanggal 8 sampai 10 Maret kemarin di Nusa Dua. Intinya adalah sebagaimana yang sudah sampaikan oleh Pak Dirjen, kita terus melakukan peningkatan pelayanan terhadap adminduk ya. Jadi sehingga nanti tercapai apa yang namanya pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Dari Pagaralam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. PLT Bupati Musi Banyuasin bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK mendapatkan gelar kehormatan dari Rajo Pagaruyung, Minangkabau. Acara pemberian gelar kehormatan ini dilaksanakan cukup meriah dengan diiringi tarian tradisional. Rajo Minangkabau Pagaruyung, Daulat Sultan Muhammad Farid Taib Fatah, memberikan gelar kehormatan kepada PLT Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pemberian gelar yang diikuti oleh ratusan tokoh adat Minang serta Ikatan Keluarga Minang Bersatu Musi Banyuasin digelar meriah di Pendopo Bumi Serasan Sekate di Kota Sekayu pada Jumat malam 25 Maret 2022 lalu. PLT Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi mendapatkan gelar Tumenggum Batua, sementara Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Susi Ilemda Beni mendapatkan gelar Bundo Nilamsari. Bahkan Beni Hernedi dikukuhkan menjadi pembina Ikatan Keluarga Minang Bersatu Musi Banyuasin. Saya dikukuhkan gelar adat Nenek Mama untuk Minangkabau sebagai Tumenggum Batua. Jadi saya kira ini sebagai sebuah tanggung jawab lah. PLT Bupati Musi Banyuasin juga menyerahkan bantuan beras untuk korban gempa di Kabupaten Pasaman sebanyak 25 ton
dan diterima langsung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Penanggulangan Bencana. Kita lakukan karena beliau Bupati Nusa Banyak itu sangat memperhatikan masyarakat Minang sini, kurang tahu dari tahun jabatan beliau 2 kali menjadi wakil bupati, 2 kali beliau tetap mengayomi masyarakat Minang. Karena itu masyarakat Minang merasa beliau ini pantas dijadikan sebagai mama. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Batubara menggelar musyawarah cabang Dewan Pengurus Cabang dengan diikuti 12 Dewan Anak Cabang se-Kabupaten Batubara. Acara ini dibuka langsung oleh DPW PKB Sumatera Utara dengan hasil terpilih secara aklamasi yakni Mustafa Kamal Rata. Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Batubara menggelar musyawarah cabang Dewan Pengurus Cabang di ruang aula salah satu hotel di Kecamatan Sebalai, Batubara. Muscap yang diikuti 12 Dewan Anak Cabang se-Kabupaten Batubara ini dibuka langsung DPW PKB Sumatera Utara dengan hasil terpilih secara aklamasi yakni Mustafa Kamal Rata sebagai Ketua DPC Batubara periode 2022-2027. Dilanjutkan dengan dilakukan rapat formatur terpilih Hati Manurung sebagai sekretaris dan Muklis Bahtin sebagai bendahara, sementara Ketua Dewan Suryono ST dan Muhammad Solihati Harhab. Wakil Ketua DPW PKB Sumatera Utara berharap nantinya PKB dapat bekerja secara profesional dalam sejumlah agenda politik dengan pencapaian secara maksimal. Kegiatan Muscap ini perintah dari partai dalam rangka konsolidasi partai, membangun infrastruktur partai khususnya di Kabupaten Batubara, dan harapannya dengan infrastruktur yang bagus, kerja-kerja politik yang bagus, target-target partai dalam pemilu dan agenda-agenda politik yang lain bisa memenangkan di semua. Konsolidasi partai sampai tingkat ranting dan mencapai pencapaian-pencapaian sudah dikerjakan oleh DPC yang lalu, kita meneruskan dan kita akan mengadakan konsolidasi kepada seluruh pengurus dan pembentukan pengurus sampai ranting sehingga apa yang disampaikan oleh partai itu tercapai dengan target kita ya minimal itu 1 fraksi. Dari Batu Barat, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Bertemakan Raih Kemenangan di bulan penuh berkah, warga Desa Binjai Bakung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menggelar perayaan Isra Mi'raj di lapangan Gelora Bung Yatno, Desa Binjai Bakung. Bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari dan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dalam menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, warga bersama pemerintah Desa Binjai Bakung menggelar acara Isra Mi'raj di lapangan Gelora Bung Yatno, Desa Binjai Bakung hari Minggu kemarin. Kegiatan diawali dengan kata sambutan dari panitia pelaksana, pembacaan ayat suci Al-Quran dan nyanyian lagu nasyid yang dibawakan adik-adik terbaik warga Desa Binjai Bakung. Terlihat warga sangat antusias untuk memberiakan acara ini dengan dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Dalam kata sambutannya, Kepala Desa Binjai Bakung, Topan, menyampaikan bahwa acara ini digelar senantiasa untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa dalam menyambut bulan Ramadan dan bulan yang akan datang. Selain kegiatan menyambut bulan suci Ramadan dan Isra Mi'raj, acara ini juga dimeriahkan dengan pemberian hadiah kompetisi lomba menghias taman di desa yang langsung diberikan oleh Kepala Desa. Yang kita lakukan adalah Isra dan Mi'raj sekaligus menyambut bulan puasa untuk Lebaran hari ini. Jadi adapun yang kami lakukan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berdampak untuk positif, mudah-mudahan ke depan nanti menjadi suatu peningkatan dalam beragama di Desa Binjai Bakung. Dengan Isra wal Mi'raj, alhamdulillah keimanan dan ketakwaan masyarakat itu semakin tumbuh sehingga kegiatan beribadah insya Allah semakin ramai, semakin lebih baik lagi. Begitu juga dalam hal menyambut bulan suci Ramadan. Ya, Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat. Ya, diharapkan dengan adanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya insya Allah kami selaku tokoh agama ya kiranya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan adanya ketaatan Allah berkahkan rahmat dan hidayahnya dari langit dan dari bumi, sehingga insya Allah rakyat Pinji Bakung adil, makmur dan sejahtera. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Asmar Beni, TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang meluncurkan aplikasi Sidemang atau Sistem Informasi Administrasi Online Masyarakat Palembang untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kota Palembang membuat aplikasi layanan yang berbasis online. Aplikasi yang diberi nama Sidemang atau Sistem Informasi Administrasi Online Masyarakat Palembang diluncurkan Wali Kota Palembang Harno Joyo pada Selasa 29 Maret 2022 di Rumah Dinas Wali Kota. Dengan aplikasi Sidemang, masyarakat dapat melakukan 18 pelayanan di kelurahan dan 5 pelayanan di kecamatan. Wali Kota Palembang mengatakan aplikasi Sidemang diluncurkan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi sehingga tidak harus mendatangi kelurahan dan kecamatan. Kita meluncurkan aplikasi Sidemang, tentu ini dalam rangka kita terus bagaimana untuk pelayanan secara teknologi untuk masyarakat untuk mengakses pelayanan terus diupayakan. Ada 5 di kecamatan pelayanannya dan ada 18 di kelurahan. Di masyarakat saat ini yang berusaha terkait dengan administrasi baik kecamatan maupun kelurahan tidak perlu harus datang ke kantor, tetapi sudah bisa menggunakan aplikasi Sidemang. Ini mudah-mudahan dengan ada aplikasi ini mempermudah masyarakat untuk melakukan pengurusan. Kita akan lihat nanti apakah memang aplikasi ini akan betul-betul beroperasi secara prima. Mungkin nanti akan bisa baru kita pantau 1 bulan kemudian seperti itu. Nanti ke depan aplikasi ini akan terintegrasi ke seluruh OPD sesuai dengan permintaan Pak Wali dan pasti kami kembangkan, dan juga instansi-instansi yang terkait seperti Kemenak untuk minta surat keterangan belum nikah, dan nantinya juga kami berkoordinasi dengan Dukcapil mengenai pelayanan KTP dan KK. Dengan diluncurkannya aplikasi Sidemang, pelayanan secara online tersebut juga dapat mengurangi aktivitas kerumunan terlebih di tengah pandemi COVID-19. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Ketua Barisan Pemuda Nusantara atau Bapera Kabupaten Langkat yang juga anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Nasdem, Ricky Antoni, memberikan bantuan kepada 50 rumah ibadah yang ada di Kabupaten Langkat. Ketua Barisan Pemuda Nusantara Kabupaten Langkat yang juga anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Nasdem, Ricky Antoni, memberikan bantuan pembangunan rumah ibadah ke Masjid Al-Mukhlisin yang ada di Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Penyerahan bantuan sejumlah 50 juta rupiah ini disampaikan langsung secara simbolis oleh Ricky Antoni kepada pengurus BKM Masjid Al-Mukhlisin. Ketua Bapera Langkat, Ricky Antoni menyatakan bantuan ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan kepedulian dari fraksi Partai Nasdem DPRD Sumatera Utara untuk pembangunan rumah ibadah yang ada di Kabupaten Langkat agar warga dapat melaksanakan ibadah secara khusyuk dan hikmat. Apalagi dalam waktu dekat umat muslim akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Diharapkan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan masjid. Nilai bantuan untuk rumah ibadah ini bervariasi, mulai dari 50 juta rupiah hingga 250 juta rupiah tergantung kebutuhan dari rumah ibadah tersebut. Untuk tahun 2022 ini pihaknya menargetkan bantuan untuk 50 titik rumah ibadah di Langkat. Kita menyalurkan bantuan untuk pembangunan rumah ibadah yang kita lakukan secara simbolis. Kegiatan hari ini merupakan bentuk kepedulian fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung menciptakan rumah ibadah yang aman, nyaman dan baguslah untuk kenyamanan umat untuk beribadah. Kalau secara jumlah angka besaran anggaran itu bervariasi ya, mulai dari terkecil dari 50 juta rupiah sampai 250, tergantung dengan kebutuhan musola. Ya tentu berbeda dengan masjid kan, yang jumlah tentu membutuhkan anggaran yang lebih besar. Dan kalau untuk titiknya, target kita di tahun ini bisa mencapai 50 titik yang akan kita bantu. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Ribuan relawan yang tergabung dalam gerakan masyarakat pecinta Erlangga atau Gempar di Deli Serdang, Sumatera Utara mendeklarasikan dukungan kepada Erlangga Hartarto. Dukungan kepada Ketua Umum Golkar ini merupakan gerakan murni dari para relawan. Diawali dengan pembacaan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, ribuan relawan gerakan masyarakat pencinta Erlangga Hartarto atau Gempar
terlihat ramai memenuhi lapangan sepak bola Puji Mulyo, Jalan Kompos, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang pada minggu lalu. Kedatangan para relawan ini yakni mendeklarasikan dukungan terhadap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk maju pada pemilihan calon presiden 2024 mendatang. Freddy Dedi Siahaan, Ketua Koordinator Gempar Deli Serdang, mengatakan Gempar merupakan gerakan murni para relawan yang mendukung Airlangga Hartarto. Menurutnya, Menteri Koordinator Perekonomian itu merupakan sosok putra terbaik di Indonesia yang memiliki kualitas dan jauh dari sepak terjang negatif. Dalam hal menyikapi situasional yang ada di negara kita ini, dalam krisis kepemimpinan, kami yakin dan percaya Bapak Airlangga Hartarto nanti bisa menjadi saudara kami, sehingga kami membuat relawan Gempar yang disingkat Gerakan Masyarakat Pecinta Airlangga Hartarto, yang dengan harapan ke depan nanti Bapak ini bisa menjadi salah satu calon, bahkan menjadi presiden hasil pemilu di 2024. Maka pada sore hari ini kami menyatakan melalui deklarasi pernyataan. Oke. Yang di sebelah sana nanti karena kita akan menyelesaikan pekerjaan kita sore hari ini. Usai deklarasi, para relawan ini melakukan aksi tanda tangan petisi dukungan untuk diserahkan ke Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Dari Medan, Sumatera Utara, Amidal Yauzar, TV One mengabarkan. Di tahun ke-9 masa kepemimpinannya sebagai Wali Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, Ridho Yahya kini semakin dekat dengan warganya. Hal ini lantaran salah satu aktivitas dan programnya yang melakukan open house kepada warga Kota Prabu Muli pada waktu subuh. Sejak pukul 4 pagi, Rumah Dinas Wali Kota Prabu Muli yang berada di Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kota Prabu Muli, sudah ramai dikunjungi warga yang ingin bertemu sang wali kota. Program Subuh Wali Kota Prabu Muli ini pun menjadi satu-satunya program wali kota di Sumatera Selatan yang bertatapan langsung dengan masyarakat sejak subuh. Hal ini telah dilakukan Ridho Yahya sejak ia menjabat sebagai Wali Kota Prabu Muli di tahun 2013. Kini di tahun ke-9 masa kepemimpinannya, telah banyak keluhan dan aduan warga yang ia tangani dan selesaikan. Mulai dari urusan birokrasi, kesulitan ekonomi, hingga hanya untuk sekedar mengantarkan undangan kepada dirinya. Program Subuh ini juga menjadi prioritas bagi Ridho Yahya untuk dijalankan. Karena dari aduan dan keluhan masyarakat yang ia terima di saat subuh itu, ada 15 aduan atau keluhan warga yang dijadikan program untuk dijalankan oleh Pemko Prabu Muli. Seperti pengentasan kemiskinan, pembukaan lowongan pekerjaan, hingga pembuatan 1000 rumah bagi para penyapu jalanan maupun petugas kebersihan. Ridho mengatakan hal ini semata-mata ia lakukan demi melayani masyarakat. Karena menurutnya tugas seorang pemimpin ialah melayani masyarakat yang telah mempercayainya untuk memimpin Kota Prabu Muli selama 2 periode. 2013 menjabat wali kota. Jadi dari tahun 2013, 2012 sampai sekarang itu yang melayani masyarakat dari seluruh. Ada dua hal, kenapa sih kita melayani masyarakat? Masyarakat kan pimpinan kita, karena masyarakat inilah yang menjadikan kita sebagai wali kota. Nah, tanpa mereka tidak mungkin aku menjadi wali kota. Sama kayak menteri, ngapa sih menteri patuh dengan presiden? Ya karena yang menjadikan menteri adalah presiden. Tentunya mereka loyal dengan presiden. Begitu juga aku, siapa yang menjadikan aku sebagai wali kota? Ya masyarakat. Ya tentunya aku harus melayani masyarakat, karena masyarakat yang menjadikan aku wali kota seperti ini. Tanpa masyarakat tidak mungkin aku menjadi wali kota. Jadi kita menikmati. Karena apalagi aku dulu janji, kalau aku jadi wali kota, aku nak melayani masyarakat. Nah, jadi kita alhamdulillah kita melayani. Karena nanti kita akan pertanggungjawabkan bukan hanya dengan masyarakat, tapi pertanggungjawaban kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan banyak, mulai dari mereka ngantar undangan, mulai dari Isra Mi'raj, mulai dari pembuatan PKH, bedah rumah. Kalau kita punya masalah jangan takut, semua manusia itu pasti punya masalah. Jadi saya ragu, kenapa ini terbukti? Yang kedua, ada juga hal yang menarik, saya sudah menikmati hasilnya. Karena dengan melayani masyarakat, saya juga menikmati apa hasil yang saya dapatkan. Saya mendapatkan ada 15 program dari keluhan masyarakat, saya jadikan program untuk pemerintah.
secara pribadi saya menikmati, karena ada agama mengatakan kalau kita memudahkan urusan orang lain, insya Allah urusanmu dan keluargamu dimudahkan. Aku ini kan memudahkan urusan masyarakat yang tersebut. Ternyata anak-anakku dimudahkan juga, baik dalam sekolahnya, dalam pendidikannya, dalam kesehatannya. Jadi baik kepentingan pribadi maupun kepentingan sebagai pemerintah, alhamdulillah menikmati. Hingga kini Pemkot Prabu Muli terus berinovasi dengan membuka lapangan pekerjaan untuk putra-putri kota Prabu Muli yang masih menganggur. Pemkot Prabu Muli menjalin kerjasama dengan PT Stritek untuk memperkerjakan sebanyak 1.000 orang warga Prabu Muli yang nantinya akan dilatih terlebih dahulu oleh perusahaan yang bergerak di bidang tekstil tersebut sebelum nantinya akan diangkat menjadi pekerja. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, Ingri Erlingka, TV One mengabarkan. PAC Pemuda Batak Bersatu Kecamatan Mardinding gelar bakti sosial. Penyerahan bantuan sosial beberapa jenis sembako ini digelar di pasar tradisional Mardinding dan ke rumah-rumah warga di tengah kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Beginilah suasana aksi bakti sosial yang digelar pengurus anak cabang Organisasi Pemuda Batak Bersatu atau PBB Kecamatan Mardinding. Penyerahan bantuan sembako ini dilakukan dengan cara mendatangi rumah warga. Selain itu, bantuan sosial juga digelar di pasar tradisional Mardinding. Di sini para anggota PAC Pemuda Batak Bersatu menyerahkan bantuan sembako kepada ibu-ibu yang hendak belanja kebutuhan di pasar Pekan Mardinding. Menurut Ketua PAC Pemuda Batak Bersatu Kecamatan Mardinding, Ganda Manulang, kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud perkenalan organisasi PBB di Kecamatan Mardinding. Selain itu, bantuan sembako juga diharapkan bisa membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kami PAC Mardinding mengadakan kegiatan pembagian sembako di pajak Mardinding untuk memperkenalkan karena PBB biar juga ada terbentuk di Kecamatan Mardinding. Harapan kami dari PAC Mardinding ke depannya semoga PBB PAC Mardinding menjadi saluran berkat bagi banyak orang, khususnya masyarakat Kota Mardinding. Harapan kami supaya setiap masyarakat yang ingin bergabung, kami sangat mengharapkan kerjasamanya supaya PBB kedepannya semakin maju, semakin solid, dan semakin disukai oleh banyak orang. Dari Kabupaten Karo, Irfan Herman Syaginting, TV One mengabarkan. Diduga menggelapkan uang anggota koperasi hingga miliaran rupiah, puluhan warga perwakilan dari ribuan nasabah koperasi melaporkan para pengurus koperasi ke Mapolres Tanah Karo. Para anggota koperasi mengaku cukup kecewa dengan pengurus koperasi yang tidak transparan dalam mempertanggungjawabkan keuangan anggota koperasi. Beginilah suasana saat puluhan warga dari perwakilan ribuan nasabah salah satu koperasi kredit usaha saat mendatangi Mapolres Tanah Karo pada Jumat siang. Kedatangan puluhan warga ini untuk melaporkan para pengurus koperasi terkait dugaan penggelapan uang miliaran rupiah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pengurus koperasi. Dengan membawa spanduk dan poster, warga mendatangi Mapolres Tanah Karo. Warga diterima langsung oleh Kabak Ops Polres Karo dan langsung diarahkan untuk pembuatan laporan resmi terkait dugaan penggelapan uang nasabah koperasi miliaran rupiah yang diduga dilakukan pengurus koperasi yang diketahui dalam naungan organisasi keagamaan Kristiani. Menurut salah seorang perwakilan nasabah, mereka merasa kecewa dengan pengurus koperasi yang tidak transparan dalam mengelola uang nasabah, sehingga nasabah menduga adanya penggelapan uang hingga miliaran rupiah saat ini. Dugaan penggelapan dana dan aset CU Bahagia. Ada berapa masyarakat yang dirugikan? Anggota CU maksudnya? Iya, anggota CU. Anggota CU ini 13.600 orang. Perkiraan kerugian sampai berapa? Perkiraan kerugian dari hasil sementara waktu di dalam rapat anggota tahunan aja, itu tidak ada kejelasan dana sejumlah 1,7 M. 1,7 miliar. Jadi yang diduga digelapkan ada berapa? Ada berapa besarnya, Bang? Kita sulit juga untuk mengungkapkan berapa realnya penggelapan yang mereka lakukan, karena ada juga kita pun kaget ketika membaca hasil yang mereka sebutkan itu.
ada istilah dana solidaritas yang tidak pernah diputuskan dalam RAD. Mereka munculkan itu saja sudah ada sekitar 260 juta dan banyak hal yang lain. Sebelum membuat laporan resmi ke Mapolres Karo, pihak nasabah sudah meminta kepada pengurus koperasi agar bisa bermediasi. Namun hal itu tidak dihiraukan pengurus koperasi sehingga nasabah terpaksa melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Irfan TV One mengabarkan. Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI Kota Medan menggelar kejuaraan Medan Rafting Championship 2022. Klub yang maju sebagai juara nantinya akan mewakili Sumut di Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 mendatang di Aceh. Medan Rafting Championship atau MRC 2022 menggelar event arung jeram di Taman Candika Medan, Sumatera Utara dengan tercatat 14 tim putra dan 9 tim putri sekota Medan mulai diuji ketangkasannya. Tahapan pertama seluruh peserta diuji kecepatan mendayung dan bermanuver di air yang mengalir tenang serta head-to-head antar tim dengan cara mengumpulkan poin. Event ini nantinya akan dibagi menjadi 4 series. Series pertama pembukaan di Taman Candika Medan Johor, series kedua Sungai Denai, series ketiga Sungai Babura dan terakhir Sungai Deli Medan. Series per series nantinya akan mengalami sensasi arus yang berbeda-beda dari arus tenang, sedang hingga ekstrim. Event yang dikemas dengan spirit kolaborasi Medan Berkah dan didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dispora Medan, Dinas Koperasi, serta KONI Kota Medan. Harapan ke depan, salah satunya kita berharap teman-teman yang bertanding itulah menjadi salah satu utusan dari tim Sumatera Utara yang mewakili Medan untuk mengikuti PON 2024 di Sumut Aceh. Sampai kapan acara ini, Bang? Acara ini seri pertama pembukaan dilaksanakan 1 hari ini. Untuk seri berikutnya itu seri 2, 3, dan 4 dilaksanakan selama 1 tahun ini 2022 dengan venue yang berbeda. Jadi kita coba merencanakan dilaksanakan di beberapa sungai yang ada di Kota Medan. Jadi salah satunya kita coba mengenalkan kepada masyarakat, meyakinkan bahwasanya sungai di Kota Medan jika kita rawat, dia layak untuk jadikan lokasi pertandingan arung jeram. Ketua Panitia Medan Rafting Championship, Muhammad Fadli menambahkan, rafter yang menang nantinya akan diberikan sejumlah uang untuk pembinaan menghadapi PON 2024 dan mewujudkan Kota Medan sebagai kota atlet. Hal ini juga secara tidak langsung memberi bukti kepada warga Kota Medan bahwa sungai-sungai yang ada di sekitar, jika dirawat dan dibersihkan, layak untuk dijadikan ajang pertandingan arung jeram. Dari Medan, Sumatera Utara, Sri Gustina Hasan, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvonnews.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.